Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SDN Kadang Kalian ke 05 pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya? Semoga selalu lancar ya sampai nanti Lebaran. Anak-anak, pada Ramadan kali ini kita ada pembelajaran spesial. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tadarus Al-Quran. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar memahami makna tadarus, hikmah, dan adab membaca Al-Quran. Coba lihat gambar berikut ini. Kira-kira lagi pada ngapain ya? Ya, anak-anak sedang mengaji bersama Pak Guru atau Pak Ustadz. Ada yang sedang mempelajari Al-Quran, ada yang juga yang sedang mempelajari Iqra. Nah, belajar Iqra itu juga sangat penting, karena dengan belajar Iqra nantinya kita akan mudah membaca Al-Quran. Jadi yang masih belajar Iqra harus tetap semangat. Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salah satu syarat atau rukun sholat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah juga merupakan bagian dari Al-Quran, jadi kita harus mempelajari Al-Quran. Mengaji Al-Quran disebut juga dengan tadarus. Tentu kalian sering mendengar istilah tadarus kan? Apa sih tadarus itu? Tadarus bermakna mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran. Nah, ketika kita mempelajari Al-Quran, itu juga disebut dengan tadarus, atau kita membaca bersama-sama dengan teman-teman kita atau dengan guru kita, itu juga disebut dengan tadarus. Lalu di mana dan dengan siapa sih kalian belajar tadarus Al-Quran? Bisa belajar dengan orang tua kita di rumah, bersama bapak, ibu, adik, dan kakak kita. Lalu bisa juga di TPA, tempat pengajian bersama Pak Ustadz atau Pak Guru di sekolah. Lalu bisa juga di masjid bersama teman-teman kita. Nah, belajar dimanapun. Kemudian belajar Al-Quran atau tadarus Al-Quran, apa manfaat yang bisa kita ambil? Banyak manfaat dari kita tadarus Al-Quran. Yang pertama, tentu kita akan mendapat pahala berlipat ganda. Ketika kita membaca Al-Quran, itu satu hurufnya akan diganjar dengan 10 kebaikan. Contoh alif, lam, mim. Itu bukanlah satu huruf, tapi alif, lam, dan mim. Itu 3 huruf. Setiap huruf akan mendapat 10 kebaikan. Apalagi kita membacanya di bulan Ramadan, tentu akan berlipat-lipat ganda lagi. Manfaat yang kedua, akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita harus rajin belajar tadarus Al-Quran. Yang ketiga, kita akan mendapatkan ketenangan hati, karena Al-Quran disebut juga dengan Shifa'ul Qulub, obat hati. Seperti yang dinyanyikan oleh Opik, obat hati ada 5 perkaranya. Salah satunya itu membaca Al-Quran atau tadarus.
Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Al-Qur'an akan menjadi syafaat atau penolong di akhirat kelak. Ketika tidak ada yang bisa menolong kita, mulut kita tidak bisa membela kita. Orang lain tidak bisa membela kita di akhirat kelak. Tapi kalau kita sering membaca Al-Qur'an, nanti di akhirat Al-Qur'an akan menolong kita. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karena itu, jika kita rajin belajar Al-Qur'an, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi tersebut. Yang ketujuh, malaikat akan mendoakan setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Orangnya didoain sama malaikat, dan rumah yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an akan selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan hikmah dari tadarus Al-Qur'an ini. Nah, tapi kalau kita mau mendapatkan manfaat tadarus Al-Qur'an tadi, kita harus menjaga adab membaca Al-Qur'an. Kalau kita tidak menjaga adab membaca Al-Qur'an, mustahil atau sulit untuk mendapatkan manfaat tadi. Apa saja sih adab membaca Al-Qur'an itu? Yang pertama, ketika kita menyentuh dan membaca Al-Qur'an harus dalam keadaan suci, harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum membaca pastikan mulut kita bersih, gosok gigi dulu atau memakai siwak, karena tidak boleh kita bau ketika membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, Al-Qur'an adalah firman Allah. Kita harus menjaga mulut kita. Yang ketiga, yaitu dengan memakai pakaian yang rapi dan juga menutup aurat. Yang keempat, kita membaca Al-Qur'an dengan menghadap ke kiblat. Yang kelima, berhenti sejenak ketika menguap. Lagi baca Al-Qur'an terus menguap. Nah, berhenti dulu. Jangan sambil nguap sambil baca Quran. Itu tidak boleh. Itu tidak beradab. Atau ada yang bertanya atau ngajak bicara kita, berhenti dulu sejenak. Lalu ketika bicara yang sudah selesai, lanjutkan lagi baca Al-Qur'an. Yang keenam, memulai baca Al-Qur'an dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu disambung dengan ayat Al-Qur'an. Yang ketujuh, membaca Al-Qur'an di tempat yang tenang dan juga suci. Yang kedelapan, kita harus membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwidnya. Panjang pendeknya harus diperhatikan. Lalu pengucapan hurufnya, mana ta, mana to, mana za, ja, za, sya, harus sesuai pengucapannya. Ini merupakan adab membaca Al-Qur'an. Sekian pelajaran kita hari ini tentang tadarus Al-Qur'an. Selanjutnya tugas, lakukanlah kegiatan tadarus bersama keluarga di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silakan japri ke WhatsApp Pak Judin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.